Selamat hari Minggu, selamat tahun baru bagi yang baru ketemu di tahun ini. Apa kabar semuanya? Kita senang kita sudah masuk di hari Minggu ketiga di tahun 2022. Dalam 2 kali minggu lagi kita selesai di bulan Januari. Nggak terasa saudara, kita akan melewati 1 bulan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita di setiap hari-hari kita. Amin saudara. Sebagaimana saya katakan pada kita, saya meyakini bahwa tahun ini tahun kita mulai menabur kembali. Kalau ada barangkali saudara-saudara yang sempat agak berpikir untuk slow down atau apalah istilah saudara, mencoba menahan diri dan sebagainya, tapi saudara harus berani mengambil keputusan 2022 saya harus memulai lagi. Bahkan hal-hal yang belum saya mulai pun saya harus memulai. Karena kalau saya menabur pasti saya menuai. Amin. Semakin banyak saya menabur, semakin banyak saya menuai. Sekalipun mungkin menabur dengan air mata, sebagaimana tema kita dalam Natal yang lalu. Hari ini saudara, saya ingin mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan. Saya menggunakan temanya adalah atau judul khotbah menabur di negeri asing. Saudara, menabur di negeri asing bukan berarti ayatnya ini kita investasi di luar, bukan ke sana arahnya. Nanti kita akan lihat. Tapi yang saya ingin sampaikan pada kita adalah kadang-kadang ada hal-hal yang tidak biasa terjadi di lingkungan kita. Ada hal-hal yang tidak cocok dengan prinsip-prinsip kita yang terjadi dalam lingkungan di mana kita ada. Sehingga kita harus memilih apakah saya harus meninggalkan tempat ini ataukah harus tetap di sini seperti itu. Karena merasa asing bagi kita, merasa asing. Saudara-saudara, kadang-kadang kita bisa salah memilih. Karena itulah hari ini kita mau belajar, mau dimanapun itu daerah itu asingkah bagi kita, tidak familiar dengan kita. Tapi di tempat itu pun, kalau Tuhan bersama dengan kita, pasti Tuhan buat kita berhasil. Amin. Saya ingin mengajak kita belajar dari satu peristiwa di Alkitab yang dicatat dalam Kejadian pasal 26. Kok agak macet ya? Ya, mungkin ada kendala sedikit. Oke. Ya. Di Kejadian pasal 26, saya mulai baca ayat 1 dan 2, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, ayat ini jelas mengatakan timbul kelaparan, dan ini bukan kelaparan yang pertama. Karena di zaman Abraham juga pernah terjadi hal yang sama. Sekarang kepada Ishak, di zamannya Ishak, anaknya Abraham. Saudara-saudara, Alkitab mencatat maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Akhirnya Ishak anak Abraham mengambil sikap pergi ke Filistin, ke raja Filistin di Gerar. Saudara, ada yang menarik bagi saya di sini. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Kenapa sesungguhnya Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir? Karena Tuhan gak mau Ishak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh ayahnya Abraham. Saudara tahu ceritanya? Ketika zaman Abraham terjadi kelaparan, maka Abraham memutuskan pergi ke Mesir. Dia bawa istrinya Sarah. Apa yang terjadi saudara? Alkitab mencatat karena dia takut gara-gara istrinya, atau dia takut istrinya membuat masalah bagi dia karena istrinya cantik. Maka dia katakan, ayo kita buat deal-dealan yuk. Kau sementara jadi adikku aja. Supaya jangan sampai gara-gara kamu saya dibunuh orang. Nah saudara-saudara, ini pemikiran, ini akal-akalannya seorang suami. Seolah-olah ingin
memikirkan masa depan, tapi dengan mengorbankan orang terdekatnya. Nah saudara, Tuhan tidak ingin itu terjadi. Sesungguhnya itu maksudnya Tuhan. Sehingga dikatakan, jangan pergi ke Mesir ya, jangan ikuti cara ayahmu ya, Abraham ya. Tetapi saudara, apa yang dilakukan oleh Ishak? Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Saudara, ini janji Tuhan. Jadi nggak usah pergi kemana-mana, walaupun ini negeri asing bagimu, engkau datang ke sebagai pendatang. Tapi aku bisa buat kok engkau di sini menjadi berhasil. Aku bisa berkati engkau di sini kalau aku menyertai engkau dan memberkati engkau. Dan kepadamu dan keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Saudara, kalau Tuhan itu ingin memberkati, dia nggak cukup pada satu generasi loh saudara. Keturunanmu, anak cucumu. Sebenarnya, kalau kita mau kembali, nanti kita akan lihat bahwa Ishak ini mewarisi janji Tuhan kepada ayahnya Abraham. Ini yang Tuhan lihat, karena Tuhan sudah punya komitmen pada Abraham bahwa keturunanmu akan seperti pasir di pantai, bintang di langit. Keturunanmu akan mendapat berkat. Maka Tuhan tetap awasi ini Ishak. Karena ini pewaris janji Allah kepada ayahnya. Ada banyak janji Allah dalam Abraham belum digenapi saudara. Saya sudah katakan pada saudara beberapa yang lalu. Sehingga saudara, Tuhan merasa berkepentingan untuk mengawasi Ishak. Tuhan kasih jaminan, kamu gak usah pergi kemana-mana Ishak. Di tempat ini pun, di negeri asing ini, aku bisa berikan negeri ini kepadamu. Dan kepada keturunanmu. Dan aku akan menepati sumpah yang telah ku ikrarkan kepada siapa? Abraham, ayahmu. Saudara-saudara, di ayat yang berikutnya, tetapi yang terjadi adalah, saya potong langsung ke ayat yang ke-7. Tetap Ishak ini dibayang-bayangi oleh rasa takut. Karena ini negeri asing. Dia takut gak berhasil di tempat itu. Dia takut dibunuh orang di tempat itu. Dia takut. Dan yang paling aneh adalah sumber ketakutan dia istrinya. Kembali lagi. Penyakit ayahnya itu turun ke dia. Alkitab mencatat, ketika orang-orang tempat itu bertanya tentang istrinya, berkata, dia saudaraku. Saudara lihat, dia saudaraku. Sebab ia takut. Mengatakan sebab ia istriku. Karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka. Sebab elok parasnya. Risiko punya istri cantik. Jadi saudara, kalau istri cantik lirik orang itu resiko. Tapi di sini dia ketakutannya menurut saya berlebih. Saya melihat di sini rasa takut dia ini bukan takut kehilangan istri, tapi takut kehilangan pekerjaan gara-gara istri. Takut dibunuh orang gara-gara istri. Menurut saya ini ketakutan yang tidak pas. Padahal sebelumnya Tuhan sudah katakan, aku menyertai engkau, tapi masih takut juga saudara. Salah satu halangan bagi kita menabur tempat orang adalah takut kita yang berlebihan. Nanti takut aku ini, nanti takut ini, nanti takut di musim, nanti takut ini, takut. Akhirnya gak berani menabur. Betul gak saudara? Takut kita memulai sesuatu. Takut, nanti. Takut. Ishak mengalami masalah itu. Dia takut kejadian terjadi pada dia. Sehingga dia coba mencari cara sebagaimana ayahnya mencari solusi dengan, oh ini saudaraku, ini bukan istriku. Dia katakan sama, oh ini saudaraku, ini bukan istriku. Sama. Hanya karena takut. Saudara-saudara, kalau kembali ke dalam konsep Alkitab, saudara, begituan hal seperti ini yang sangat-sangat Tuhan marah. Mengorbankan keluarga, mengorbankan istri demi sebuah karir kah, demi sebuah prestasi, demi sebuah ini.
Syukurnya Tuhan intervensi pada zaman Abraham, betul? Dan syukurnya di sini pun untuk intervensi. Kalau bukan karena Tuhan, kenapa? Lihat di sini ya. Lihat ayat berikutnya. Setelah berapa lama ia ada di sana? Pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Saudara, mari kita berpikir sebagai laki-laki. Kenapa ini Abimelek menjenguk dari jendela? Yang mau dilihat siapa ini sekarang? Istrinya. Halo? Bisa kira-kira ditangkap, saudara? Sengaja, berarti dia pantau ini. Si Ribkah ini. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribkah istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, kenapa harus dia panggil? Kalau dia nggak punya perhatian khusus, nggak mungkin dia panggil. Biar aja begitu, betul? Tapi ini lihat. Sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Sebab jawab Ishak padanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Wow. Gimana kira-kira? Suami nggak mau mati gara-gara istri. Lebih memilih istri diambil, yang penting dia hidup. Saudara, kenapa ini dicatat di Alkitab? Kenapa? Karena Tuhan merasa hal seperti ini prinsip loh, saudara. Akhirnya apa kata Abimelek? Tapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Ini pasti intervensi Tuhan ini, sehingga dia bisa mengatakan demikian. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini dan istrinya, pastilah ia dihukum mati, akan dihukum mati. Kalau bukan Tuhan yang intervensi, saudara, kembali akan terjadi satu masalah. Saudara, saya coba renungkan bagian ini, saudara, secara pribadi. Kadang-kadang ada orang hanya demi capaian, mencapai sesuatu, dia tidak sadar mengorbankan hal yang sangat besar. Keluarga barangkali. Ada orang-orang karena demi karir, keluarga nomor 2 kan. Demi sebuah tujuan yang dia anggap, oh ini harus aku capai apapun caranya. Tapi tanpa dia sadari keluarga menjadi korban. Saudara-saudara, Tuhan gak mau hal itu terjadi pada kita. Rasa takut kita bukan takut mati gara-gara keluarga kita. Harusnya kita siap mati untuk keluarga kita. Kita bekerja untuk siapa sih? Saya bertanya pada para suami yang bekerja untuk keluarga. Kita sebagai bekerja untuk siapa? Untuk keluarga. Tapi kalau keluarga udah kita posisikan di bawah karir kita, apa yang terjadi, saudara? Sering terjadi, saudara, orang merasa keluarga kan hanya butuh uang. Ya penting aku capai dulu sukses, aku kasih uang pada keluarga aku selesai. Enggak. Banyak cerita kita dengar. Sampai ada anak misalnya, ketika dia merasa bahwa papanya itu seorang pengacara yang hitungannya jam-jaman orang bicara sama dia sengaja menabung. Ketika dia merasa uangnya udah cukup, dia katakan, Pak, aku bayar papa 1 jam. Tabunganku cuma cukup bayar papa 1 jam. Aku ingin papa bersamaku 1 jam. Sakit nggak? Karena dia merasa terlalu mahal harga papanya. Ya mungkin saudara pikir terlalu berlebihan, tapi saudara lihat. Bagi saya, Ishak mengulangi kesalahan ayahnya. Dan Tuhan tetap tidak mau itu terjadi. Syukurlah Tuhan itu menjaga, Tuhan itu melindungi. Disinilah berlaku ayat dalam Mazmur yang mengatakan, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Saudara tolong sadari, sebagai anak Tuhan kadang-kadang kita berjalan sebenarnya udah nyasar. Tapi akhirnya Tuhan ambil kembali. Tuhan ambil kembali. Supaya kita gak sampai jatuh, gak sampai tergeletak, saudara. Ishak boleh buat kesalahan. Tapi Tuhan tidak izinkan kesalahan itu berlanjut sampai fatal. Tuhan gak izinkan istrinya disentuh orang. Rasa takut. Saudara-saudara, kembali pada tema khotbah hari ini. Menabur di negeri asing.
Tempatkanlah rasa takut itu pada tempatnya, saudara. Jangan supaya diterima oleh orang banyak, kita menyangkali keberadaan kita. Kita menyangkali identitas kita. Kita menyangkali keyakinan kita. Kita menyangkali keluarga kita. Kita menyangkali banyak hal yang prinsip hidup ini. Hanya supaya diterima orang di negeri asing. Hati-hati. Itu bukan kehendak Tuhan. Amin. Yang kedua, kita mau lihat dicemburui. Ini tantangan yang kedua. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga, ini luar biasa, dalam 1 tahun mendapat hasil 100 kali lipat. Investasi dalam 1 tahun 100 kali lipat. Sampai sekarang saya nggak bisa mikir, ini investasi apa kira-kira. Tapi zaman dulu kan pertanian peternakan. Tapi ini fakta, saudara. Lihat. Pada tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Kuncinya sebab ia diberkati Tuhan. Kenapa diberkati Tuhan yang dia tabur? Karena istrinya sudah kembali kepada dia. Saudara, kalau baca, maaf saya sisipkan mungkin kita bicara tentang hubungan keluarga. Kenapa dalam 1 Petrus itu, Petrus mengatakan begini, hai suami-suami, hormatilah istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah, supaya doamu tidak terhalang. Bagi Petrus ternyata prinsip sekali, istri itu teman pewaris. Teman pewaris artinya punya hak yang sama di hadapan Tuhan. Jadi kalau cuma satu orang yang berdoa, yang satu nggak ikut berdoa, sama juga, itu sama dengan kita mau jual beli tanah barangkali, yang ahli warisnya 2 orang, cuma satu yang maju, yang satu enggak, kan batal. Saya senang Petrus memakai istilah itu, saudara, karena itu begitu pentingnya hubungan suami istri. Saya yakin ketika itulah dia menabur, maka hasil 100 kali lipat. 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Wow. Kalau baca ayat ini gimana? Saudara mau nggak? Mau nggak orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya? Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan malu. Oh janganlah, oh janganlah. Oh enggak. Tuhan berkepentingan kok buat kita kaya. Kepada Abraham ayahnya, ini kan tadi sudah saya katakan, tadi kita baca ayat tadi, janji Tuhan yang diikrarkan pada ayahnya itu akan digenapi dalam Ishak. Kan Tuhan kata pada Abraham apa? Aku akan memberkati engkau, dan kemudian olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tujuan Tuhan memberkati anak-anaknya supaya lewat kita orang diberkati. Masa kita nggak mau? Jadi saudara nggak usah kita merasa sungkan untuk saya siap Tuhan jadi orang kaya. Tapi sekaligus kita ingin mengatakan saya siap saluran berkat Tuhan untuk apapun yang Tuhan mau. Amin, saudara. Saudara-saudara, semakin hari sehingga ia menjadi kaya, ia mempunyai kumpulan lembu domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin cemburu kepada resiko. Kalau hidup saudara berhasil, resiko dicemburui. Apalagi berhasil di negeri orang. Apalagi berhasil di tempat orang lain. Dicemburui. Tapi bagi saya begini, saudara, kalau sudah mulai ada orang cemburu pada saudara, berarti saudara sudah mulai berprestasi. Sebab tidak mungkin orang cemburu pada orang yang gagal. Saya tidak pernah mendengarkan orang mengatakan, ih hebat kamu ya bisa gagal ya. Hebat kamu ya. Saya nggak pernah dengar orang begitu. Tapi kalau kita berprestasi, orang-orang ada nggak suka sama kita, bukannya memuji, nyinyir. Bagus bahasanya, nyinyir. Cemburu. Dari mana investasi 98 miliar?
misalnya. Oke, nggak nyambung, nggak apa-apa. Mulai ada orang mempertanyakan, ketika saudara punya, tiba-tiba diberkati Tuhan. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Saudara, ini kalau orang diberkati Tuhan, itu orang bingung. Kok bisa? Kok bisa? Padahal kan orang biasa-biasa aja. Padahal santai kok dia. Padahal dia lupa bahwa kita diberkati Tuhan. Kenapa? Karena memang Alkitab mengatakan orang yang diberkati Tuhan itu, apa saja dibuatnya akan berhasil. Jadi nggak kaget, 100 kali lipat. Tapi dampaknya dicemburui orang. Saudara siap nggak? Kalau orang cemburu pada saudara, nggak usah sikapi negatif. Tapi begitu ada mulai cemburu pada saudara, simpan di hati. Makasih Tuhan, berarti orang sudah melihat tanda-tanda kesuksesanku. Amin. Berarti orang sudah mulai melihat bahwa saya sudah mulai naik nih. Dicemburui, nggak apa-apa. Tapi tetap ramah sama mereka. Jangan sirik tanda tak mampu. Nggak perlu. Nggak perlu saudara, nggak perlu dibalas yang gitu itu. Gimana saudara? Simpan dalam hati, terima kasih Tuhan. Tetap sikap ramah. Saudara tahu, awalnya cemburu. Tapi itu akan meningkat. Lihat, jadi pergilah Ishak dari situ dan maaf, saya lompat, saya ada satu, oke maaf saya kelewatan, nggak saya tulis di sini. Nah, lihat di sini, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tanah itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya dan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Jadi pergilah Ishak. Kenapa pergi? Karena diusir akibatnya. Karena cemburu, orang merasa kenapa jadi kau yang kaya di kampung kami? Kenapa engkau jadi kaya di negeri kami? Orang merasa kau merebut kekayaan kami, maka diusirlah dia. Ini resiko saudara. Resiko keberhasilan di kampung orang. Diusir. Sama PS. Penduduk setempat yang merasa berkuasa. Lihat. Tapi nggak apa-apa, jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman ayahnya, Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Saudara tahu, berarti ketika Abraham mati itu sumur-sumur ditutup. Supaya apa? Supaya memang Ishak ini nggak dapat apa-apa lagi. Makanya terjadi kelaparan. Jadi kita jadi tahu sekarang. Disebutkan nyalah nama sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan ayahnya. Saudara-saudara, kita lihat yang ketiga, tantangan yang ketiga. Ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Padahal dicatat di sini Ishak menggali sumur yang pernah digali oleh ayahnya. Kira-kira kenapa klaim orang setempat mengatakan air ini kepunyaan kami? Karena merasa kami PS. Ini tanah warisan kami. Jadi saudara, hati-hati berbisnis di tempat orang. Kalau ada klaim-klaim seperti itu, udah terjadi di Alkitab. Air ini kepunyaan kami, sumur ini kepunyaan kami. Lihat, bertengkar di sana. Lihat, akhirnya dan Ishak menamai sumur itu Esek. Saya untuk gampang memahaminya Resek. Sumur itu Resek, ini sumur Resek ini. Gara-gara sumur ini orang bertengkar dengan saya. Karena mereka bertengkar dengan di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Bayangin, gali sumur di sini begitu airnya berbual-bual, orang klaim ini punya kami. Ya, tinggalin lagi. Buka lagi di sini, airnya keluar lagi. Itu punya kami. Ya, kebagian capeknya ya. Sama dengan saudara merintis usaha, orang tunggu
mulai ini. Tiba-tiba begitu mulai ini, diambil orang. Dengan segala argumentasi. Kadang-kadang ada yang jahat di negeri ini, saudara. Misalkan orang tahu kita ada kesalahan, dia tunggu sampai kita sukses dulu. Baru sukses baru diambil alihnya. Supaya dia tinggal panennya. Ada orang-orang kadang-kadang begitu, saudara. Itu namanya esek. Oke? Saudara kalau bertemu dengan orang-orang esek, orang-orang sitna, ya sudahlah. Di Alkitab juga ada yang begitu. Yang gak suka, dimulai dari cemburu tadi. Dimulai cemburu. Dia gak punya kemampuan, tapi begitu kita berhasil, dia mengambil alih hasil dari kita. Akhirnya bertengkar. Tapi saudara-saudara, saya luar biasa Ishak ini. Dia gak terpancing bertengkar. Dia bilang orang, ya ambil aja lah. Ambil aja lah. Sampai kapan sih orang seperti itu? Tapi akhirnya luar biasa, lihat. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Saudara, hindarilah pertengkaran hanya gara-gara pekerjaan, hanya gara-gara usaha. Mau diambil ya, ambil. Akhirnya dia gali lagi. Saudara-saudara, orang kadang berpikir berkat itu karena tempat. Kalau kita kembali bukan karena tempat, tapi karena anak Tuhan ada di tempat itu. Bukan gara-gara tempat. Mari kita lihat contoh di Alkitab. Cucunya Ishak yang bernama Yusuf. Ketika dia masuk ke rumah Potifar, mungkin biasa-biasa saja, betul? Tapi Alkitab mencatat karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Dia membuat Potifar semakin kaya. Karena ada siapa? Yusuf. Sejak engkau ada di sini, kata Potifar kepada Yusuf, ada pengakuan. Karena ada anak Tuhan di situ. Karena itu saya selalu berpikir begini, harusnya dimanapun anak Tuhan bekerja, perusahaan itu jadi berhasil. Tapi anak Tuhan ada di situ, perusahaan jadi bangkrut. Pertanyaan bagi saya, gimana? Berlebihan enggak? Harusnya diberkati Tuhan bisnis itu. Kena. Lihat. Jadi enggak masalah. Mau diambil, ambil. Gali lagi sumur, tetap ada airnya. Akhirnya diambil lagi, ambil lagi. Gali lagi. Akhirnya lama-lama orang capek. Itu sama dengan, ya udah ini untukmu ya, oke. Ini untukmu ya, oke. Ada lagi yang mau? Oh, kami sudah semua. Kan kira-kira begitu. Akhirnya, ya udahlah untukmu lah, untukmu. Sukses dia. Dan Alkitab mencatat sumur ini dinamanya Rehobot. Yang artinya apa? Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran pada kita. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Janji Tuhan tadi digenapi, betul? Negeri ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Padahal itu negeri asing. Bagaimana mungkin? Tapi karena ada Ishak. Ada Ishak yang sudah membuang rasa takutnya. Dan yang kedua yang menabur. Sekalipun ada orang cemburu, tetap berpikir yang positif. Orang ajak bertengkar, dia nggak terpancing. Tetap bekerja, tetap bekerja, tetap bekerja. Sekalipun di negeri asing. Akhirnya Tuhan memberkati dia. Sampai beranak cucu di negeri itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita tetap percaya diri di hidup ini. Tuhan memang katakan dunia ini bukan dunia yang ideal bagi kita. Tapi bukan berarti kita pasrah dengan dunia ini, enggak. Kita bisa dibuat Tuhan berhasil di dunia ini. Tujuan Tuhan cuma satu, supaya kita menjadi berkat bagi orang di lingkungan di mana kita ada. Tetapi ingat, kalaupun tadi saya angkat mungkin terlalu lebar saya membahasnya di poin pertama malah salah takut, ingat, keluarga jangan sampai dikorbankan. Hanya karena takut nggak berhasil. Jangan sampai. Tapi keluarga harus tetap nomor satu. Dan setelah itu mulailah menabur. Alkitab mencatat 100 kali lipat. Orang mulai cemburu. Tapi Ishak tetap bekerja. Sampai akhirnya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.